Renungan Harian Katolik, Minggu, 28 Januari 2024. Diam, keluarlah dari dia. Pada waktu itu, di dalam sebuah rumah ibadat, ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus kemudian membentangnya, "Diam, keluarlah dari dia." Markus bab 1 ayat 23-25. Saudara-saudara, tanpa iman, sulitlah bagi kita untuk menerima dan memahami segala rencana Allah. Kehadiran Allah dalam diri Yesus Putra Tunggalnya dengan menjadi manusia merupakan keputusan Allah yang kerap menimbulkan polemik. Namun, misteri iman itu sekaligus mengantar kita untuk berefleksi tentang diri kita. Siapakah manusia sehingga Allah begitu memperhatikan dan berkenan menjadi manusia? Melalui refleksi tersebut, kita akan semakin bersyukur kepada Allah dan mengaguminya. Betapa besar cintanya kepada kita manusia, sehingga dia menganugerahkan putra tunggalnya. Betapa agung segala kuasa dan rencananya. Dia berkenan hadir di tengah manusia dengan hidup sebagai manusia. Saudara-saudara, manfaat dari semua rencana Allah hanyalah demi keselamatan manusia. Dia telah merendahkan dirinya sebagai manusia yang tanpa daya, tanpa kekuasaan, tanpa kekayaan, dan tanpa kemegahan duniawi. Dia hadir dengan cintanya dalam kesederhanaan, sehingga setiap orang dapat mendekatinya, berbicara dengannya, menjamahnya, sekaligus belajar darinya bagaimana hidup sebagai manusia itu seharusnya diperjuangkan sampai akhir. Allah tidak jauh dari hidup manusia. Dia ada bersama kita. Dia mengetahui suka duka hidup kita dan dia peduli pada kita. Pengajarannya penuh kuasa yang menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan budi dan kuasa kejahatan. Dalam periskop Injil hari ini, Yesus muncul bergabung dalam sebuah rumah ibadat, mengajar dan mengusir roh jahat. Orang-orang yang ada di situ sangat kagum karena Yesus tidak seperti ahli Taurat. Dia berbicara dengan penuh kuasa. Kuasa Yesus bukan kuasa untuk memerintah dan mengendalikan orang. Dia datang untuk membebaskan orang agar dalam kebebasannya mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak Allah. Dia membebaskan mereka semua dari roh jahat dalam bentuk ketakutan, keegoisan, amarah, dendam, permusuhan, dan kekerasan yang menghalangi orang untuk mengalami bagaimana rasanya sungguh-sungguh hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Yohanes bab 10 ayat 10.
Saudara-saudara, dalam hidup kita ada begitu banyak orang yang berpengaruh dan mempunyai otoritas atas diri kita. Mereka telah meninggalkan kesan abadi bagi diri kita, entah itu kesan baik atau buruk. Mulai dari orang tua, kakak, paman, guru, katekis, formator, pastor paroki, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka yang telah mencintai dan mendorong kita agar kita tumbuh dalam hal iman, moral, dan pengetahuan. Maka kita perlu menyadari bahwa dalam tahap tertentu dalam hidup kita, pada gilirannya kita adalah orang-orang yang berpengaruh bagi hidup orang lain. Entah itu adik kita, anak kita, murid kita, karyawan kita, maupun sahabat kita. Kita harus meneladani Yesus menggunakan otoritas dan pengaruh kita untuk membentuk kehidupan orang-orang muda dengan cara yang benar. Mempercayakan diri kepada kuasa Yesus yang memberdayakan dan membebaskan adalah sikap kita yang tepat untuk mendengar ajarannya, serta mengalami penyembuhan dan pembebasan dari beban-beban kehidupan kita sehari-hari. Kita pun dapat berseru, hatiku bersukaria karena Tuhan, penyelamatku. Tuhan Yesus Kristus, sabdamu adalah hidup dan kebenaran. Semoga kuasa-Mu tetap menaungi dan menyelamatkan kami yang berpasrah kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar dan sukses. Amin.